Selamat malam pemirsa. Kita beralih ke laporan dari Dermaga Kali Asin, Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, yang kini tengah menghadapi krisis serius. Ratusan, bahkan diperkirakan lebih dari 1.000 kapal, terparkir rapat tanpa jarak, menciptakan kemacetan laut yang melumpuhkan. Kapal-kapal ini berdempetan, sebagian bahkan saling bersentuhan, membuat proses bongkar muat dan pergerakan di dermaga menjadi mimpi buruk bagi para nelayan. Kepadatan ekstrim ini tidak hanya sekedar pemandangan, namun telah menimbulkan kerugian waktu dan material yang signifikan. Kita melihat bagaimana kapal-kapal harus mengantri berhari-hari hanya untuk bersandar. Para nelayan di lokasi harus berteriak-teriak dan berjuang memindahkan posisi kapal, yang seringkali berakhir dengan benturan keras akibat ruang yang teramat sempit. James Willing, salah seorang pemilik kapal di Dermaga Kali Asin, mengeluhkan bahwa kepadatan ini membuat proses bongkar muat yang seharusnya cepat, kini memakan waktu hingga 2 hari penuh. Bayangkan, 2 hari hanya untuk menunggu giliran. Waktu produktif nelayan pun terampas. Lantas, apa yang menyebabkan kepadatan parah ini? Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Bapak Mahat, menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh gabungan beberapa faktor. Salah satunya adalah cuaca ekstrem yang melanda antara Desember 2025 hingga Januari 2026. Kondisi cuaca buruk memaksa banyak kapal menunda keberangkatan mereka, sehingga menumpuk di kolam labuh. Faktor kedua yang memperburuk kondisi adalah masalah administrasi. Masih banyak kapal yang belum melengkapi dokumen persyaratan, sehingga otoritas pelabuhan tidak dapat memberikan izin berlayar. Kedua faktor ini menciptakan lingkaran setan. Kapal yang datang dari laut kesulitan mengisi perbekalan di kolam labuh karena terhalang oleh kapal-kapal yang menumpuk. Di sisi lain, kapal yang dokumennya sudah lengkap dan siap berangkat pun sulit bergerak keluar, terjebak di tengah lautan kapal lain. Bapak Mahat mengakui bahwa kondisi kolam labuh yang penuh sesak ini sangat menyulitkan manajemen lalu lintas. Ia menyatakan kesulitan dalam membantu olah gerak kapal karena sama sekali tidak ada ruang gerak yang memadai. Situasi ini menuntut respons cepat dan tegas dari pihak berwenang. Dalam keterangan resminya, Mahat menggarisbawahi beberapa langkah strategis yang akan segera dilakukan. Jangka pendek, ia berjanji akan lebih tegas dalam implementasi zona yang sudah ditetapkan dalam panduan rancang kota. Namun, solusi fundamental memerlukan intervensi infrastruktur. Pihak pelabuhan akan melakukan penambahan sarana pendukung kolam labuh, membangun dermaga tambat labu tambahan, dan yang terpenting, melakukan pendalaman atau pengerukan kolam labuh. Pengerukan ini vital untuk menambah kapasitas daya tampung pelabuhan, yang diharapkan dapat mengurai kepadatan kapal secara signifikan. Krisis di Muara Angke adalah cerminan tantangan pengelolaan infrastruktur maritim di ibu kota. Langkah-langkah yang diumumkan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan agar ribuan nelayan dapat kembali beraktivitas normal, memastikan rantai pasok perikanan tetap berjalan lancar, dan mengakhiri kemacetan laut yang telah merugikan banyak pihak. Kami akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Muara Angke. Demikian laporan kami.